Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Zainal Arifin dalam acara Bincang Sehat RSUD Alisan. Tetap sehat, tetap semangat. Warga Sehat Alisan, pada episode kali ini saya telah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Ihsan Sumanto, spesialis bedah, konsulen bedah vaskuler. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dok? Baik sekali, alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa, subhanallah. Warga sehat sekalian, di sela-sela kesibukan beliau sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Alisan, beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Topik kita pada pagi ini akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang luka diabetes, gitu ya. Jadi para wargi diabetisi atau yang memiliki resiko diabetes itu bisa menyimak apa saja yang terjadi dengan para diabetisi ketika tidak dirawat dengan baik. Baik, kita langsung saja berbincang dengan tamu kita pada pagi ini. Dokter, terkait dengan diabetes ini, kasusnya kan cukup lumayan ya dok ya, bukannya pada penurunan tapi makin naik saja. Betul sekali Pak. Nah, barangkali dokter bisa gambarkan kepada warga sehat sekalian bagaimana gambaran kasus diabetes ini di dunia ataupun di Indonesia. Betul sekali, terima kasih Pak Zainal. Kasus ulkus diabetikum ini saat ini sudah menjadi tren ya, sudah menjadi perhatian banyak disiplin ilmu untuk menanggulanginya. Kenapa? Karena ini juga sejalan dengan pertumbuhan angka ya Pak ya, pertumbuhan angka kejadian diabetes mellitus. Seperti kita lihat di sini bahwa di dunia sendiri sudah sampai 382 juta penderita diabetes. Ya, bahkan di bagian Indonesia dan sekitar Australia itu sampai mencapai 138 juta. Nah, begitu juga di Jawa Barat kita, Pak. Ya, di Jawa Barat kita ini apalagi dengan penduduk kita yang sebanyak 42 juta ini di hasil surveinya 1,9%-nya itu mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus ya. Ternyata angkanya sampai 900 ribu bahkan. 900 ribu. Sampai 1 juta ya, sampai 1 juta, 4 jutaan ya. Ini sangat tinggi. Nah, kenapa? Karena ini menjadi suatu perhatian karena di antara penderita-penderita yang mengalami diabetes mellitus ini hampir sebagiannya mengalami komplikasi. Nah, komplikasi ini banyak mengenai hampir seluruh tubuh Pak Zainal. Jadi semua organ bisa terkena komplikasi pada penyakit diabetes ya? Benar. Karena penyakit diabetes mellitus ini tidak hanya menyebabkan gula darah yang meningkat ya, ataupun yang kalau kita dengar mungkin diakibatkan oleh kerusakan pankreas ataupun bawaan dari lahir ya. Tapi ini juga menyebabkan komplikasi yaitu berupa aterosklerosis atau pengapuran daripada pembuluh darah. Dan tentu pembuluh darah pertama yang terkena itu adalah pembuluh darah halus. Yang kecil-kecil. Benar. Jadi tidak hanya pembuluh darah halus itu posisinya ya ada di setiap organ. Bisa di mata, ya. Mungkin kalau kita sering dengar ya, ada pasien diabetes yang gangguan penglihatan, benar. Kemudian ada di ginjal, yang pasien juga jadi gagal ginjal, kemudian juga ada yang jadi sakit jantung, koroner ya. Nah, salah satunya yang termasuk yang banyak meningkat ya kasusnya sekarang ini adalah yang terkena pada kaki. Nah, betul ya. Organ kaki. Betul, terutama organ kaki. Dan berarti lamun ieu mah dok, cara bahasa Sunda teh mah ti ujung rambut dugi ka ujung kaki tidak terkena komplikasi gitu ya. Benar, Pak. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat di sini memang kaki kita itu memiliki pembuluh darah yang panjang ya, Pak ya. Nah, yang paling kecil-kecil itu berada di ujung sini ya. Termasuk yang kecil-kecil itu berada di saraf-saraf kita. Sehingga ketika saraf-saraf kita kekurangan nutrisi, kekurangan darah, akibatnya menjadi rusak ya. Nah, ketika rusak maka kita mengalami neuropati. Kalau bahasa kitanya bilangnya baal ya. Nah, ya kebas ya. Kita mengalami kebas kaki kita. Nah, inilah yang mengawali terjadinya ulkus diabetikum ini. Jadi awalnya dari pembuluh darah yang ke saraf gitu ya. Betul. Itu terganggu sehingga jadi tidak terasa ya dok ya. Benar. Itu tidak terasa itu mungkin akan timbul komplikasi yang lebih. Betul, betul Pak. Itu salah satu patofisiologinya. Jadi dia bisa kena saraf, dia bisa kena pembuluh darah utamanya langsung.
Langsung. Betul gitu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah terkena ke pembuluh darah saraf, dok ya, ke pembuluh darah saraf sehingga tidak berasa. Nah, apa yang terjadi berikutnya, dok? Nah, betul Pak. Ketika sudah seseorang mengalami mati rasa ya Pak ya, mati rasa pada kakinya, ini mengakibatkan kemampuan proteksi diri. Ya, tanda kutip ya, kemampuan proteksi diri terhadap luka, terhadap environment, terhadap lingkungan itu menjadi rendah. Akibatnya nih Pak ya, contoh kalau saya jalan kaki nih, misalnya 2 kilo, kan kakinya panas ya Pak. Betul. Ya, kadang-kadang bahkan lecet ya Pak. Yeah. Kalau kita berhentikan Pak ya, aduh capek, panas banget kakinya. Nah ini kalau pasien diabetik, kalau dia mengalami lecet tersebut atau mengalami nggak nyaman kakinya, dia kan tidak terasa apapun. Ya. Nah kemudian juga yang lebih penting lagi adalah ketika seseorang kita yang sarafnya baik, itu ketika kita berjalan itu kita membagi beban tubuh kita ke seluruh kaki. Jadi seimbang. Betul, sehingga kalau kita napak itu punya telapak kaki Pak ya, bentuknya seperti itu ya, seperti gambar telapak kaki. Nah, karena dengan menyebarkan itu sehingga tekanan tekanan tersebar dengan baik. Sedangkan kalau pasien yang mengalami baal, yang mengalami mati rasa, dia akan menekan pada titik tertentu saja. Sehingga akibatnya titik tersebut ditekan lagi, sehingga ujung-ujungnya akan mengakibatkan luka. Luka seperti apa, dok? Barangkali. Ya, kita lihat gambarnya. Ya. Nah, Luka seperti ini ya Pak ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya diabetes mellitus ini memiliki 3 bentuk daripada luka. Ya. Di sini ada yang pertama adalah bentuk luka yang neuropatik. Neuropatik itu yang gangguan saraf tadi ya, yang mati rasa. Di sini kita bisa lihat bahwa lukanya itu hanya pada satu titik, ya. Nah ini kalau kita lihat raba sekitarnya, pinggir-pinggirnya, yang biasanya kaki kita tebal-tebal itu pada pasien ini relatif tipis, ya. Kenapa? Karena yang lain nggak ketekan. Dan posisinya tidak hanya di sini ya Pak ya, ada beberapa posisi lagi nanti selanjutnya ada. Nah yang kedua adalah jenis yang kedua, luka yang kedua adalah luka iskemik. Ini kenapa? Karena pembuluh darahnya tersumbat, pembuluh darah utamanya tersumbat. Berarti itu langsung ke pembuluh darah yang betul, ya? Bukan kena sarafnya. Sehingga apa? Jarinya mati. Ya, jarinya mati, ujung-ujungnya mati, jadinya bentuknya jadi nggak bagus ya. Kukunya jadi yang pertama kali keluhan biasanya kukunya nggak bagus, atau bulunya hilang. Bopeng-bopeng gitu. Ya? Bulu kaki. Oh, bulu kaki nggak ada bulu kakinya. Bulu jarinya itu kita suka jadi suka ada bulu-bulu. Nah itu bulunya nggak ada. Itu kenapa? Berarti dia pertumbuhannya tidak cukup untuk memenuhi pertumbuhan yang baik bulu dan kuku. Itu aja sudah menjadi penanda bahwa kaki itu sudah mengalami gangguan. Ada gangguan. Benar. Nah, stop dulu dok. Ketika memang warga sehat misalnya nih sudah mengetahui nih ada gangguan, kok kaki saya kebas-kebas, misalnya bulunya nggak tumbuh, misalnya, atau si kukunya jadi bopeng-bopeng gitu dok. Ya. Kira-kira nih apa tindakan yang harus dilakukan? Gitu ya, sebagai tindakan preventif kan, supaya tidak jatuh pada yang luka-luka seperti ini dok. Nah betul, itu yang lebih penting lagi ya Pak ya. Jadi pencegahan itu yang terbaik. Ya. Dan yang kedua, ketika kita sudah memiliki luka, itu harus concern pada luka tersebut. Ya, maksudnya apa? Walaupun tidak sakit, ya, jadi jangan menjadikan alasan sakit itu sebagai concern utama. Ya, jadi tetap kalau ada luka, berarti kita harus berusaha menyembuhkannya. Nah, ketika Bapak atau Ibu sekalian yang sudah memiliki luka, apalagi sudah tahu dirinya punya diabetes, maka harus sangat diperhatikan luka tersebut. Bagaimana memperhatikannya? Yaitu dengan cara merawat luka itu. Ya, contohnya misalnya dibersihkan dengan NaCl atau diberikan obat antiseptik ya, seperti betadine atau obat merah atau sebagainya. Pokoknya usaha awal yang bisa dilakukan di rumah. Tetapi jangan lupa ketika luka itu tidak membaik ya, bahkan ataupun membesar ya. Nah, sudah saatnya Bapak Ibu langsung berobat. Ya, jangan menunggu lagi sampai berat ya, karena semakin berat semakin sulit juga kami mengobati ya. Karena kami juga
bukan malaikat atau juga bukan Allah ya, bukan Tuhan ya yang bisa menyembuhkan jegreng gitu, bukan. Kami juga mengikuti sunatullahnya. Jadi kita harus, karena kalau sudah semakin berat, maka sunatullahnya juga pengobatannya juga akan semakin sulit. Semakin sulit ya, Dok. Benar gitu Pak ya. Jadi tindakan preventif pencegahan tadi, ketika belum terjadi luka jangan sampai terjadi luka. Nah sekali Pak. Ketika sudah terjadi luka jangan udah belum apa-apa, Benar, sudah sakit. Tapi betul. kalau minimal kita ada upaya untuk konsultasi ke dokter ya, Dok ya. Benar. Nah, untuk datang ke poliklinik. Nah. Kan kalau pakai BPJS mah ada Itu. bayar ya, Dok ya. Insya Allah nggak bayar Pak ya. Betul Pak. Bahkan ada konsensus dunia yang mengatakan ya, kalau sudah luka tidak sembuh lebih dari 4 minggu, itu hati-hati. Jangan-jangan di sana ada gangguan pembuluh darah. Nah, itu yang menjadi patokan Pak ya. Jadi saya biasanya kalau saya kerjasama dengan perawat luka, dengan dokter umum ya, saya sering mengatakan bahwa ketika kalian menemukan luka yang tidak sembuh dalam 4 minggu, lebih baik dikonsulkan. Ya, apakah itu mungkin, nanti kita bisa lihat apakah mungkin ada gangguan pembuluh darah, atau memang ada infeksi tulang, ataukah ada faktor lainnya. Ya, itu lebih aman. Oke, Betul. iya. Baik warga sehat sekalian, kita lanjutkan nih bincang kita semakin menarik terkait dengan luka diabetes ini. Jadi tetap hati-hati agar tetap sehat, tetap semangat nih warga sehat sekalian ya. Yang para diabetisi atau yang beresiko terhadap diabetes, untuk kemudian tetap waspada akan masalah luka diabetes ini. Nah, dokter, kita lanjutkan bincang kita, gitu ya. Tadi kan tindakan pencegahan lebih baik. Nah, ini resikonya, Dok. Resiko nih ya, kan tentunya segala sesuatu ada resikonya. Betul. Gitu kan? Nih kalau sudah terjadi luka diabetes yang betul. tidak terawat. Benar. Nah, ini kan mungkin ada resiko kedepannya seperti apa, Dok? Betul sekali. Dan kemudian kasus kalau gini resiko ini lebih banyak nih, ada diamputasi atau gimana? Betul. Ya, memang semua kejadian awal itu dari kecil ya Pak ya. Iya. Luka itu semuanya dari kecil ya. Jadi tidak ada yang luka tiba-tiba besar, nggak ada. Ya walaupun bilang baru kemarin lukanya, enggak, itu pasti udah prosesnya sudah berjalan begitu panjang. Nah, ketika sudah suatu luka yang mengalami infeksi atau suatu luka yang tidak sembuh ya, kemudian tidak diobati, maka tuh kemungkinannya itu bisa bertambah berat. Bertambah berat itu bagaimana? Bisa saja si infeksi itu sampai mengumpul ya, begitu hebatnya, membuat banyak kerusakan, terbentuklah yang kita sebut sebagai bisul ya, kalau istilah kita abses ya. Ya. Nah, kalau abses atau nanah tersebut mengenai pembuluh darah, maka pembuluh darah itu bisa tersumbat. Nah, ketika pembuluh darah tersumbat, otomatis kaki atau jari minimal akan mati. Ya. Nah, itu kalau hanya lokal ya, istilah kita lokal. Tapi kalau ternyata tubuh responnya tidak baik terhadap nanah, terhadap abses, ini akan menyebabkan si bakteri tersebut masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya dapat masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan reaksi seluruh tubuh. Nah, kalau istilah kita adalah sepsis. Sepsis ya. Nah, ketika sepsis ini sangat berat. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan ginjal lebih parah, gangguan paru-paru, gangguan jantung, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi tahapan infeksi memang demikian, ya, lokal dulu, kemudian melebar sampai ke seluruh tubuh. Benar. Nah, itu kan resikonya bisa sampai terjadi sepsis, ya? Betul. Atau mungkin ada kerusakan jaringan. Benar. Sampai kerusakan organ mungkin ya. Betul, Pak. Nah, kalau terjadi, Dok, misalnya kerusakan jaringan, apa yang dilakukan? Ya, betul, Pak. Tentu kalau misalnya sudah mengalami kerusakan jaringan ya Pak ya, kita harus menilai dulu pertama apakah infeksi ini mengancam nyawa apa tidak. Nah, itu yang pertama Pak ya. Iya, Nyawa yang pertama Pak. Kita harus nilai dulu. Ini banyak juga beberapa pasien saya yang mengatakan kalau datang ke rumah sakit itu, dokter mah mau cepatnya aja. Cepatnya maksudnya gimana? Cepatnya itu jadi kalau saya udah bilang, Bu ini harus dibuang gitu ya. Dokter mau cepatnya aja, nggak mau di sini juga enggak. Ya sudahlah ya, kita itu bukan sebenarnya bukan kita ingin cepat, tetapi memang harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena kondisi ini sudah mengancam nyawa ibu atau nyawa pasien. Sehingga kita harus melakukan satu tindakan yang harus memutus
lingkaran setan lah ya, padahal lingkaran kematian itu ya, lingkaran kita sudah putuskan dengan cara membuang. Ya, bukan lagi hanya membersihkan, tapi membuang. Nah, dengan setelah dibuang sumber masalah, harapannya kondisi pasien membaik. Nah, tapi kalau misalnya kerusakan jaringannya ada, tetapi pasiennya baik, berarti tubuh bisa menahan penyebaran infeksi dan sebagainya. Biasanya kalau jaringannya sudah mati, kita harus buang. Nggak mungkin Pak ya, kalau sudah mati dihidupkan lagi nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Kita harus buang. Jadi kalau yang sudah hitam ya, sudah tidak ada jaringannya, tinggal tulangnya aja ya. Yang hitam kayak arang gitu ya. Betul ya, kayak mumi itu ya. Nah, itu udah kita buang, kita nggak punya alternatif ya. Tapi kalau memang misalnya pembuluh darahnya jaringannya masih kekurangan oksigen ya, istilahnya kekurangan pembuluh darah, kekurangan aliran darah. Nah, itu kita bisa coba obati dengan memperbaiki pembuluh darah. Benar. Jadi ada tahapannya dok ya? Benar, ada tahapannya, Pak. Kerusakan jaringan, buang. Oh enggak. Ada pemeriksaan awal ya? Oh betul, jelas. Biasanya dilakukan apa dok? Ya tentu. Di teropong gitu. Tapi di sana udah canggih ya. Cukup di teropong gitu ya. Atau ada alat gitu yang digunakan? Kayak itu Pak ya. Cukup di terawang saja ya. Enggak ya Pak ya. Tetap pertama yang harus kita lakukan sebagai medis adalah tindakan kita pertama anamnesa. Tetap kita harus bertanya dulu. Pak, ya. Ini udah berapa lama? Masalahnya apa? Punya DM apa tidak? Punya gangguan apa dan sebagainya. Yang kedua yang lebih penting adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu adalah 80% kita bisa menentukan diagnosa. Kita bisa nilai kondisi kakinya bagaimana, bengkak tidak, berapa banyak nanahnya ya. Kemudian sudah sampai mana, itu harus kita nilai. Dan yang tidak kalah penting yang ketiga adalah pemeriksaan USG. Jadi dari kami sebagai bedah vaskuler, USG ini sudah mirip stetoskop Pak. Ya, mungkin kalau Obgyn juga begitu ya. Nah, kita juga bedah vaskuler itu menggunakan USG itu untuk melihat pembuluh darahnya. Itu yang kita harus nilai yang ketiga. Pembuluh darahnya sudah baik apa tidak? Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan kondisi luka, kondisi pembuluh darah, kemudian juga kondisi pasiennya, nanti kita bisa mengklasifikasikan pasien ini ada di mana. Nah, ketika masuk ke dalam kelompok yang tinggi angka amputasinya, nah di sini kita harus menginform konsen pasien. Nah, nanti juga kita harus nilai lagi nih, ini lebih baik nyawa atau kita bisa pertahankan kaki. Kalaupun kita pertahankan kakinya, apakah kakinya itu bisa, kalau sembuh, apakah bisa berfungsi apa tidak? Ya, jadi kalau yang mengancam nyawa sudah jelas ya Pak ya. Ini harus amputasi, harus dibuang karena ini mengancam nyawa. Tapi ada juga yang beberapa kasus yang begitu besar infeksinya sehingga ketika dibersihkan itu tinggal hanya satu jari, bahkan telapak kakinya udah nggak ada. Nah, ketika begini, kalaupun si jari itu sembuh, pasien tidak akan bisa berjalan. Bagaimana dia bisa menahan beban dengan hanya satu jari kelingking atau dua jari? Itu tidak mungkin. Ya, kalaupun sembuh, jadi dia tetap tidak bisa berjalan hanya menggunakan tongkat. Ya, bahkan karena pun dia sudah mati rasa, kadang-kadang sudah mati rasa, akibatnya hanya menghalangi, ya tanda kutip menghalangi, nggak bisa dipakai malah menghalangin. Jadi bisa timbul masalah lain. Betul, bisa luka lagi, kemudian jadi dia tidak bisa bekerja karena kan tangannya dipakai untuk tongkat, ya. Kemudian di aktivitasnya jadi sangat terlihat. Kalau dia tuh secara sosial Pak ya, sangat terlihat bahwa dia tuh dia tuh tidak punya kaki. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang-kadang kita saya pribadi memberikan alternatif. Bapak, Ibu, ini lebih baik dibuang. Dibuang tuh di mana? Diamputasi di bawah, di daerah betis. Kenapa? Karena dengan di bawah daerah betis, yang pertama, kalau bagus Pak ya, kalau betisnya sehat, pertama lukanya segera sembuh. Jadi pasien tidak banyak dirawat, tidak banyak kehilangan protein, kehilangan energi, ya, dan pasti kehilangan uang. Untuk merawat itu tidak murah ya Pak ya. Itu satu. Yang kedua, ketika dia sudah sembuh, dia bisa menggunakan kaki palsu. Nah, emang kaki palsu memang tidak akan sesempurna kaki, benar, tapi bisa mengurangi, bisa tidak terlihat bahwa pasien tersebut sudah
buang kakinya. Jadi membantu fungsi, Betul. juga menghilangkan dampak sosial. Benar. Nah, gitu. Betul sekali. Jadi tetap si pasien tersebut tetap bisa bekerja. Bahkan saya ada pasien Pak ya, kerjaannya jual batagor. Ya, ketika dia sudah sembuh, dia bisa berdiri jualan batagor. Masih bisa Nanggung gitu. Ya, Dorong. Kan dia bisa ke kiri kanannya kan bisa plastikin ini Iya. kan ya. Kalau dia pakai tongkat berdiri gimana? Dia harus begini. Ya susah ya Pak ya. Iya. Nah, dengan kaki palsu itu jadi dengan kaki palsu lebih fungsi seseorang itu quality of life-nya itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan tongkat. Tapi tentunya barangkali dokter ya, Ya. semua itu dilakukan dengan berdiskusi dengan keluarga, Oh, jelas. menyampaikan berbagai alternatif ya. Benar. Kalau langsung potong gitu ya. Betul, Pak. Tentu ya Pak ya, kalau tindakan medis ada yang namanya persetujuan keluarga. Nah. Tentu walaupun mengancam nyawa dan juga kami putuskan harus amputasi, tapi keluarga menolak, kami pun tidak bisa melakukannya. Oke, Ya. ya. Karena itu adalah hak pasien dan hak keluarga pasien. Oke, warga sehat Alisan, semakin menarik saja. Ternyata kasus komplikasi terhadap diabetes, ya terutama luka diabetes, ini memerlukan perhatian yang lebih dari kita, terutama para diabetisi dan mereka yang memiliki risiko untuk terjadinya diabetes. Jangan sampai kemudian terjadi komplikasi luka diabetes ini, gitu ya. Betul, Pak. Kalaupun terjadi komplikasi, segera konsultasi dengan dokter kita. Ada dokter Ihsan nih untuk ini. Insya Allah. Baik dokter, selanjutnya barangkali ada pesan lain nih untuk teman-teman para diabetisi atau mereka yang berisiko untuk diabetes. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, betul Pak Zainal. Alhamdulillah RSUD Alisan sudah banyak dilengkapi oleh berbagai fasilitas ya Pak ya. Kami sudah memiliki USG jelas. Kami juga memiliki fluoroskopi ya Bapak Ibu ya. Jadi fluoroskopi ini berfungsi untuk mengembalikan ya, untuk melebarkan kembali pembuluh darah yang kecil ya dengan cara dibalon. Mirip seperti balon pada jantung ya, pada kasus koroner jantung. Betul, tapi ini juga ini pada kasus-kasus perifer atau pada kasus-kasus kaki. Nah, yang paling penting yang utama adalah tadi kejujuran diri ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami baal atau mengalami luka atau mengalami hitam jari atau kaki, itu jangan lagi menunggu. Ya, jangan lagi ini mah nggak apa-apa, nanti juga sembuh, jangan ya, karena nanti juga akan semakin sulit ya, dan juga semakin lama ya. Jadi dan saya sendiri juga tidak bekerja sendiri ya, saya juga punya teman-teman perawat, saya juga punya teman-teman dokter umum dan dokter spesialis lainnya. Kami pun saling bekerja sama untuk menentukan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan tetap ketika Bapak Ibu sudah memiliki diabetes ya, ataupun sudah memiliki gejala diabetes ya, apalagi yang sudah berobat ya, jangan berhenti. Misalnya saya sudah enak gitu, jangan ya. Misalnya lukanya ini udah mau sembuh, jangan ya. Jadi bahkan ada penelitian di dunia, konsensus dunia mengatakan mereka yang sudah punya luka ya, ataupun sudah pernah diamputasi, itu setiap 1 sampai 3 bulan itu harus kontrol ya, karena harus dinilai lagi. Karena kalau tidak dinilai lagi, takutnya nanti kelewat, jadinya jadi timbul masalah baru. Itu Pak. Iya. Baik dok, ini pertanyaan terakhir barangkali dok di perjumpaan kita pada pagi ini. Alisan kan sudah punya spesialis bedah vaskuler. Betul Pak, alhamdulillah. Kebetulan dokternya sama di dalam nama rumah sakit, Iya. dokter Ihsan, gitu ya. Dan selain menangani seperti kasus-kasus tadi di luka diabetes itu ya, diabetes, kasus apa lagi dok yang bisa ditangani oleh tim ahli dari bedah vaskuler ini? Ya, alhamdulillah Pak Zainal ya. Saya pribadi baru menegakkan bendera bedah vaskuler di Rumah Sakit Umum Daerah Alisan ini sejak tahun 2000, baru Juli 2020 kemarin. 2020 ya. Walaupun sebelumnya saya sudah berada, betul. Berulang tahun sebentar lagi. Betul. Walaupun saya sudah berada di Alisan ini sejak 2011-2012 ya, tapi saya sebagai bedah umum. Jadi memang bedah vaskular ini merupakan kelanjutan dari bedah umum. Iya Pak ya. Nah, kami memprofesionalkan diri ini dalam kasus pembuluh darah. Seluruh tubuh ada pembuluh darahnya Pak ya. Iya. Benar. Tapi kami tidak
berurusan dengan pembuluh darah jantung dan pembuluh darah otak, ya, karena pembuluh darah jantung itu sudah ada ahlinya, yaitu mereka yang SPJP, ya, spesialis jantung pembuluh darah, ataupun spesialis penyakit dalam kardiovaskular, ataupun dari teman-teman bedah torak kardiovaskular. Mereka lebih memprofesionalkan diri dalam bidang jantung tersebut. Kami tidak ke arah sana. Dan juga untuk pembuluh darah otak, ya Pak, ya, seperti perdarahan, ya, stroke ischemic, perdarahan, bahkan aneurisma di otak, kami juga tidak, ya, karena itu sudah di mereka yang ahli itu di teman-teman kami di bagian saraf dan juga bedah saraf, ya. Jadi kami memang memprofesionalkan diri di pembuluh darah yang biasanya di kaki, tangan, ataupun di dalam tubuh, ya, dalam perut, dalam dada situ, kita juga itu termasuk dalam kompetensi kami, ya. Jadi biasanya pasien kami tidak hanya pasien diabetes mellitus, ya, pasien ulkus diabetes, tapi juga banyak juga dari hemodialisa. Ya, karena kenapa? Hemodialisa itu membutuhkan akses untuk menghubungkan antara mesin dan tubuh. Nah, itu alhamdulillah sudah banyak kami pasien dibuat pintunya. Iya, betul. Pintu darah. Dibuat pintunya, karena pintu itu tidak mudah, ya Pak, ya, tidak mudah dan banyak komplikasinya, Pak. Banyak juga komplikasinya. Jadi memang tidak berhenti itu kasus demikian. Selain itu juga kami menangani juga kasus-kasus vena, yaitu pembuluh darah balik, ya. Apakah itu yang superficial, yang di permukaan, ataukah yang di dalam? Kalau yang di permukaan contohnya ada varises. Ya, varises kami menanganinya. Kalau yang di dalam contohnya ada sumbatan, ya, atau ada gangguan fungsi, termasuk juga tumor-tumor pembuluh darah. Ya, seperti hemangiom, aneurisma, malformasi, termasuk juga pembengkakan pembuluh darah yang ada di perut, Pak. Itu yang berbahaya. Dia buncit gitu perutnya. Ya, perutnya belum tentu buncit, tapi dia perut itu ada seperti berdenyut, ada benjolan yang berdenyut. Nah, itu adalah pelebaran pembuluh darah yang kalau dia pecah, habis. Ya, nah itu kita tangani kasus-kasus tersebut. Dan alhamdulillah di RSUD Al-Ihsan ini kami sudah dilengkapi dengan tidak hanya pembedahan, tadi kami juga sudah dilengkapi dengan alat fluoroskopi, ya, atau ruangan lain yang disebut cath lab, atau menggunakan SIAM, sehingga kita bisa menggunakan moda-moda yang non invasif, ya. Jadi seperti memasang stent di jantung, tetapi ini memasang memasang stent atau balon di pembuluh darah perifer, sehingga memang sehingga tindakan pembedahan itu menjadi tidak sebanyak yang dulu. Jadi kita biasanya relatif 50-50, Pak. Jadi minimal, ya. Ya, jadi kita sudah bedah vaskular itu memang kasusnya itu sekarang ini, dulu tuh banyaknya invasif, sayat-sayat dan sebagainya. Sekarang tuh karena sudah modern, sudah berkembang, kita tuh lebih 50-50. Jadi pembedahan ada 50%, kemudian non-invasif 50%. Dan bahkan di beberapa tempat, ini juga kami sedang berusaha di Al-Ihsan, itu menggabungkan keduanya, Pak. Ini yang terbaik, ini rekomendasi terbaik. Ini disebut sebagai hybrid operation. Jadi di saat kita melakukan tindakan sayatan, kita juga melakukan tindakan fluoroskopi. Jadi kemungkinan keberhasilan itu jauh lebih tinggi dibandingkan hanya dengan satu tindakan saja. Luar biasa, ya. Ternyata warga sehat sekalian sudah cukup lengkap peralatan tenaga yang ada di Insya Allah, Pak. Ya, warga sehat Al-Ihsan, tidak terasa ternyata waktu kita sudah nyerelek, ya, artinya sudah sampai di akhir perjumpaan kita. Sebagai akhir penutup, barangkali dari dokter ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk warga sehat sekalian. Ya, terima kasih Pak Zainal, bahwa masyarakat sekalian, wargi-wargi Al-Ihsan sekalian, alhamdulillah saya dan juga teman-teman saya sudah mulai membuka klinik bedah vaskuler, ya. Biasanya Selasa, Rabu, Kamis pagi, ya. Jadi jangan takut untuk bertemu dengan saya, walaupun saya seorang dokter bedah, tapi juga saya tidak akan langsung bedah potong-potong gitu, tidak, ya Pak, ya. Tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk pasien dan juga keluarganya, ya. Insya Allah
dengan ilmu yang sudah diberikan, yang sudah Allah titipkan kepada saya, dan juga insya Allah dipertanggungjawabkan juga ya Pak ya. Dunia akhirat ada kan? Itu lebih berat lagi Pak ya, saya lebih pusing lagi itu ya. Tapi ya insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak, Ibu sekalian dan keluarga. Oke, baik, terima kasih Dr. Ihsan. Ya, keluarga sehat Al-Ihsan, luar biasa perjumpaan kita pada hari ini, bahwa ternyata luka diabetes itu sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, bagi para diabetisi atau mereka yang beresiko dengan diabetes, ketika ada keluhan kebas mulai di kaki atau di tangan gitu, jangan membiarkannya, tetapi harus segera konsultasi dengan dokter Anda. Insya Allah Rumah Sakit Al-Ihsan menyediakan layanan diabetes center yang lengkap dokternya, ada dokter endokrin, kemudian dokter penyakit dalam, dokter jantung, termasuk dokter bedah vaskuler sudah ada di kita dengan peralatan yang cukup lengkap. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini memberikan sebuah wawasan, pemahaman yang baru bagi warga sehat sekalian. Dan jangan lupa terus saksikan Bincang Sehat Al-Ihsan di channel kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Akhirnya saya Muhammad Zainal Arifin undur diri dari hadapan warga sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.